Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari rumah kita masing-masing, kita kembali bertemu bersama di dalam mempersiapkan diri menerima undangan Tuhan, perjamuan kudus. Hari ini kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di tengah situasi keprihatinan pandemik saat ini, kembali kami bersama-sama berkumpul, bersekutu, karena kami akan menerima undangan-Mu untuk duduk semeja melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Layakkanlah kami Bapa, supaya melalui perjamuan kudus iman kami terpelihara dan keselamatan kami diteguhkan, sehingga pengharapan kami bahwa kelak kami akan di dalam meja perjamuan surgawi bersama Tuhan memberikan kami pengharapan, penghiburan dan kekuatan, terlebih di saat kami melalui kesusahan di tengah masa pandemik ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda atau firman Tuhan yang melandasi pendadaran kita saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-56 yang demikian sabda Tuhan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama merayakan perjamuan kudus, satu yang harus kita ingat, bahwa perjamuan kudus adalah undangan Tuhan bagi kita. Perjamuan kudus bukan hanya sekedar perayaan bersama, tetapi Tuhan sendiri yang mengundang jemaatnya untuk bersama-sama dengan mereka. Allah hadir melalui roti lambang tubuh dan anggur lambang darah Kristus. Apa makna undangan Tuhan bagi kita semua? Pertama, perjamuan kudus mengingatkan betapa Allah mengingat kita. Walaupun kita dalam kesusahan, Allah mengingat kita. Walaupun dunia bahkan meninggalkan kita, Allah tetap mengingat kita. Bahkan walaupun terkadang kita melupakan Allah, Allah tetap mengingat. Maka ia mengundang kita. Perjamuan kudus adalah anugerah bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Kedua, ketika kita menerima undangan Tuhan dan menerima tubuh dan darah Tuhan, juga kita diingatkan Allah memelihara kita. Ia mengundang kita sebab Ia menyediakan apa yang kita butuhkan. Allah mengundang kita sebab kita tidak dapat mengusahakan makanan sejati. Setiap makanan yang berasal dari tangan kita itu akan membuat kita lapar lagi. Tetapi melalui tubuh dan darahnya yang benar-benar makanan bagi jiwa kita, kita tidak akan lapar, kita tidak akan haus lagi. Allah memelihara, Allah menyediakan apa yang kita butuhkan sebagai kehidupan kekal. Dan ketiga, Tuhan juga mengundang kita di meja perjamuan kudus untuk menunjukkan dan menganugerahkan bahwa Allah mau tinggal di dalam kita, dalam kelemahan kita, dalam segala keterbatasan kita. Allah tinggal, Allah menopang, Allah memberi kekuatan.
Ia meyakinkan bahwa kita tidak sendiri. Ia meyakinkan kuasanya ada di dalam kita. Situasi sekitar kita memang tidak berubah, tetapi kekuatan Allah memberikan penghiburan. Kita dapat menanggungnya, termasuk kita dapat bersama melewati kesusahan pandemik ini pada akhirnya. Tetapi yang terakhir, yang keempat, dengan mengundang kita di meja perjamuan, kita juga diingatkan supaya kita hidup dalam Dia. Artinya bukan hanya Dia yang hidup di dalam kita, tetapi juga kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus semakin serupa dengan Dia. Kita tetap hidup semakin serupa dengan Kristus. Hanya dengan serupa Dia, kita sungguh-sungguh menjadi anak-anaknya. Dari rasa, pikir, perkataan, sampai perbuatan kita, marilah kita mewujudkan hidup sebagai Kristus, ciptaan baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebelum kita menerima undangan Tuhan dan berkumpul di dalam perjamuan kudus, baik yang dilakukan dalam gereja ataupun di rumah masing-masing, marilah kita kembali menguji diri kita. Kita kembali diteguhkan bahwa dengan kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar karya penyelamatan Allah bagi kita. Kedua, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga merayakan bahwa kita semua telah dipersatukan sebagai keluarga Allah. Ketiga, dengan menerima tubuh Kristus dan darah Kristus, kita juga memiliki pengharapan untuk menikmati perjamuan di surga bersama Kristus sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, dengan merayakan perjamuan kudus, kita memiliki tugas di dunia untuk memberitakan kematian dan kebangkitannya sampai Kristus datang yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka saatnya kita menanyakan diri kita masing-masing untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa pelanggaran kita? Bahkan dengan usaha sendiri kita tidak dapat melepaskannya, dan kita membutuhkan juru selamat yang dapat membebaskan kita. Kedua, apakah kita percaya bahwa segala kebutuhan keselamatan kita telah disediakan dan dinyatakan Allah kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh percaya dan bertekad bahwa dengan kematian kebangkitan Kristus kita selamat, sehingga kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada karya keselamatan Allah tersebut? Dan yang keempat, apakah kita sungguh percaya dan bertekad untuk hidup mengucap syukur dengan hidup seturut dengan firman Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa perjamuan kudus disediakan bagi mereka orang-orang berdosa yang menyesali pelanggarannya, yang datang kepada Allah mengharapkan pengampunan, dan yang percaya menerima kelepasan di dalam karya kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga dengan demikian, tubuh dan darah Tuhan mendatangkan berkat jika kita menerima dengan iman, sebab Ia sungguh mengingat kita, Ia memelihara kita, Ia tinggal di dalam kita. Dan sekarang dalam kesesakan pandemi, kita tetap hidup di dalam Dia dan tetap semakin serupa dengannya. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas undangan-Mu. Biarlah kami melayakkan diri dengan iman
kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Dan semua itu akan mendatangkan berkat, penghiburan, kekuatan bagi kami. Bahkan di tengah masa kesusahan ini, kami tidak menjadi lemah, bahkan kami tidak akan menjadi kalah. Sebab Engkau senantiasa mengingat, Engkau senantiasa memelihara, Engkau menopang kehidupan kami sebab Engkau tinggal di dalam kami. Karena itu dalam kesusahan ini, kami akan tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara kebersamaan kita. Kiranya pendadaran ini menguji diri, mempersiapkan batin dan jiwa kita, sehingga dengan iman tubuh darah Kristus yang kita rayakan, baik di gereja maupun dalam ibadah di rumah masing-masing, sungguh mendatangkan berkat atas kita. Kita akhiri dengan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian kebersamaan kita. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.